Oke, baik, saya akan lanjutkan ke sesi yang ketiga terkait dengan konsep pecahan, yaitu estimating with fraction. Kita bagaimana membelajarkan cara mengestimasi atau menaksir dengan pecahan ya. Nah, sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa konsep tentang pecahan satuan atau fractional part itu sangat penting sebenarnya, tapi sense ya, kepekaan terhadap pecahan itu juga lebih penting dan diperlukan oleh siswa, bahwa siswa memiliki intuisi ya atau kepekaan terkait ukuran dari pecahan tadi itu. Nah, sebagai contoh misalkan seperti halnya bilangan cacah ya, siswa ini kadang kurang percaya diri dan kurang mampu dalam mengestimasi ya, daripada mereka menghitung bilangan eksaknya atau bilangan tepatnya begitu. Kalau mengestimasi mereka kurang bisa, tapi kalau menentukan jawaban benarnya, jawaban tepatnya, mereka justru lebih mampu. Oleh karena itu, Anda memerlukan guru perlu memberikan banyak kesempatan pada siswa untuk bisa mengestimasi pecahan. Nah, sebagai contoh misalkan ada beberapa latihan semacam ini. Ada bentuk misalkan untuk yang berbentuk lingkaran semacam ini, yang diarsir warna biru ini kira-kira pecahannya berapa, merepresentasikan pecahan berapa, dan alasannya kenapa. Nah, kemudian untuk yang ini persegi panjang ini yang diarsir warna hijau ini kira-kira merepresentasikan pecahan apa, dan alasannya kenapa mereka merepresentasi pecahan semacam itu, sebesar itu. Nah, misalkan ini yang kuning ini merepresentasikan pecahan apa misalkan, dan kenapa. Itu kalau pakai luasan ya. Kalau pakai bilangan, garis bilangan semacam ini yang disilang ini dia pecahan berapa dan mengapa. Nah, misalkan seperti itu. Begitu juga ini ada dua contohnya. Nah, itu latihan yang bisa digunakan untuk membelajarkan menaksir pecahan. Nah, kemudian berikutnya benchmark of zero, one half and one, atau menggunakan 0, setengah, dan 1 itu sebagai benchmark. Benchmark itu adalah penanda begitu ya. Jadi 0, setengah, dan 1 itu sebagai penanda. Contoh misalkan 3/10, nah, itu dekat dengan 0 ya, sedangkan 3/4 itu berada di antara setengah dan 1 ya. Untuk mempermudah menaksir, nah, kita menggunakan penanda 0, setengah, dan 1 ya. Oke, kemudian using number sense to compare, menggunakan sensitivitas bilangan, kepekaan terhadap bilangan untuk membandingkan ya, dua bilangan. Nah, kemampuan bagi seseorang ya untuk bisa membandingkan apakah pecahan ini lebih besar daripada pecahan yang lain, itu juga menjadi aspek yang penting juga untuk dikuasai. Nah, jadi kita lebih berfokusnya ke konsep daripada ke algoritmik ya. Algoritmik itu yang sifatnya ya algoritma, prosedur, menggunakan trik-trik semacam itu. Nah, di sini ada ide terkait dengan comparing unit fraction, membandingkan pecahan satuan tadi itu. Nah, siswa memiliki ingatan yang luar biasa terkait bilangan ini. Nah, dan tak justru itu kadang menyebabkan kesulitan ya, terhadap mereka. Sebagai contoh misalkan untuk istilah more atau lebih ya. Misalkan akhirnya menyebabkan semacam ini. 7 lebih dari 4. Nah, dalam konsep bilangan bulat ini benar, atau dalam konsep bilangan cacah ini benar ya. Dan tapi akhirnya ingatan ini menyebabkan siswa jadi berkesimpulan, artinya 1/7 itu harus lebih besar daripada 1/4 begitu.
Nah, ini tentu pemahaman yang salah. Ini menunjukkan bahwa konsep yang lalu itu ikut ke konsep yang baru, semacam itu. Jadi apa yang dia ingat ketika belajar bilangan cacah itu, nah akhirnya di konsep itu digunakan di tempat yang salah. Nah, bagaimana cara membandingkan beberapa pecahan? Ya. Nah, sebagaimana di sini ada beberapa contoh ya yang bisa di ini. Ya, ada 4/5 dengan 4/9. Ya, di sini ada macam-macam, ada kurang lebih ada 12 contoh. Di sini saya berikan ringkasan saja. Nah, jadi kita mencoba menggunakan beberapa konsep ya, dan juga ada menggunakan benchmark tadi itu untuk menentukan apakah satu pecahan tertentu lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan pecahan yang lain. Contoh misalkan 3/8 dan 5/8, mana yang lebih besar? Nah, kita cukup berpikir bahwa kita mempunyai tiga hal, misalkan tiga barang, tiga sesuatu ya, yang banyaknya tiga begitu loh. Kemudian ketika sesuatu itu dibagikan, maaf, saya ulangi ya. Nah, misalkan kita membandingkan 3/8 dan 5/8. Nah, katakanlah misalkan kalau kita punya 3 kue dibagi 8 dengan kita punya kue 5 dibagi 8, itu kira-kira nanti setiap potong kuenya tuh mana yang lebih besar gitu ya. 3 kue dibagi 8 ataukah 5 kue dibagi 8, mana yang lebih besar? Nah, tentunya 5 kan. Kita cuma berpikirnya sederhana saja. Kemudian yang kedua, misalkan 3/4 dan 3/7 ya. Nah, kita ada 3 kue ya, 3 kue dibagi 4 dengan dibagi 7, mana yang lebih besar? Nah, kalau tadi kan penyebutnya sama, pembaginya sama. Kalau ini pembilangnya yang sama. Jadi 3/4 dan 3/7 mana yang lebih besar? Nah, jadi kita cukup berpikirnya, nah kalau 3 kue itu dibagi 4 dengan dibagi 7, kira-kira potongan kuenya lebih besar mana? Nah, tentunya lebih besar 4 karena hanya dibagi 4 ya. Karena 4 lebih kecil daripada 7, lebih sedikit daripada 7. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3. Yang nomor 3, contohnya misalkan 3/7 dan 5/8. Nah, 3/7 dan 5/8. Nah, kita ingat bahwa 3/7 itu kurang dari setengah ya. Kita menggunakan benchmark di sini, penanda. Kita ingat bahwa 3/7 itu kurang dari setengah. Karena setengah dari 7 kan 3,5 ya. Nah, kurang dari setengah. Nah, kemudian 5/8 itu lebih dari setengah. Nah, sehingga otomatis ya pasti 5/8 lebih besar daripada 3/7. Nah, kemudian yang keempat, closeness to 1/2. Nah, ini kedekatannya dengan setengah atau 1 ya, kedekatannya dengan setengah atau 1. Contoh, mengapa 9/10 lebih besar daripada 3/4? Seperti itu. Mengapa 9/10 lebih besar daripada 3/4? Nah, dengan cara yang sama seperti sebelumnya gitu ya, bahwa 9/10 itu lebih dekat dengan 1. Nah, 9/10 lebih dekat dengan 1. Sedangkan 3/4 dia lebih dekatnya dengan setengah. Nah, sehingga menyebabkan 9/10 lebih besar daripada 3/4. Seperti itu. Nah, untuk yang konsep yang lain teman-teman bisa pelajari sendiri ya, termasuk pecahan yang ekuivalen semacam ini. Nah, ini adalah contoh model-model yang bisa digunakan untuk membelajarkan kepada siswa tentang pecahan-pecahan yang ekuivalen. Ya, dimana di sini sebagai contoh 4/6, 8/12, 2/3 ini pecahan yang ekuivalen ya, ukurannya sama
yang berbeda hanya pecahan satuannya. Jadi kalau per 6 ini dibagi 6 ya. Nah, kemudian 8 per 12. Nah, Anda perhatikan pecahan satuannya memiliki ukuran yang berbeda, tapi whole-nya keseluruhannya sama ya. Ini juga seperti itu, dia pakai grid paper. Oke, untuk saya kira cukup itu, yang lain bisa dibaca sendiri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.